Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Yang terhormat Ibu Asih selaku dosen mata kuliah pengenalan komputasi, Kak Hafiz selaku asisten dosen pengenalan komputasi, dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil tugas besar yang sudah kami kerjakan dengan judul pengoperasian KIPIN atau mesin kios pintar digital. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 15. Yang pertama ada Tessa Anggreni dengan NIM 166210027, lalu ada Muhammad Dafa Atali dengan NIM 166211192, lalu ada Sania Fatimatu Zahro dengan NIM 166211247, dan yang terakhir ada Tahira Khairunisa NIM 166211292. Saya akan menjelaskan pengertian KIPIN. KIPIN ATM adalah sebuah mesin kios pintar digital yang berbentuk seperti mesin ATM yang mampu menampung ratusan bahkan ribuan data modul atau bahan ajar dalam sistemnya yang dapat diakses oleh penggunanya. Alat ini merupakan suatu wujud dari adanya perkembangan teknologi khususnya dalam bidang pendidikan. Dekomposisi fungsi-fungsi KIPIN yang kami lakukan, pertama, input, NIM, dan PIN dari pengguna ini nantinya dapat dicantumkan ketika hendak membuka sistem. Pangkalan data mahasiswa berfungsi untuk menyimpan data dari mahasiswa, berupa nama, NIM, program studi kelas, dan juga kampus. Yang terakhir ada pangkalan data modul. Pangkalan data modul berfungsi untuk menyimpan data terkait modul atau bahan ajar yang disimpan dalam sistem ini. Batasan dalam simulasi KIPIN, yang pertama, terdapat 3 menu pilihan dalam program yang kami buat, yaitu status mahasiswa, akses modul, dan keluar dari KIPIN ATM. Apabila data yang diinput berupa NIM dan PIN tidak terdaftar di dalam database, maka output yang diterima adalah login tidak berhasil. Apabila data yang diinput berupa NIM dan PIN yang terdaftar di dalam database, maka proses login akan berhasil dan masuk ke dalam menu pilihan. Mahasiswa dapat mengakses semua modul yang terdapat dalam sistem. Ketika mahasiswa mengakses keluar dari KIPIN, maka secara otomatis akan keluar dari program. Selanjutnya saya akan menjelaskan pilihan menu dalam KIPIN. Yang pertama, di dalam menu ada status mahasiswa. Status mahasiswa berisi data mahasiswa seperti nama, NIM, dan kelas. Lalu menu selanjutnya ada akses modul. Akses modul berisi pilihan modul yang dapat diakses oleh pengguna. Modul yang ada di dalam program kami ada matematika, fisika dasar, kimia dasar, dan pengenalan komputasi. Lalu menu terakhir ada keluar KIPIN. Jika dipilih, maka kita akan keluar dari menu KIPIN dan selanjutnya ditampilkan terima kasih. Lalu saya akan menjelaskan simulasi mengakses modul di KIPIN. Yang pertama, login. Login dengan memasukkan NIM dan PIN. Program selanjutnya tidak akan berjalan jika NIM dan PIN tidak cocok atau tidak ada dalam database. Yang kedua, pilih menu yang akan digunakan. Dalam operasi ini, kami menyediakan 3 menu. Pertama yaitu ada status mahasiswa, akses modul, dan log. Pilih mata kuliah, kemudian pilih bab yang akan muncul. Pengguna bisa memilih modul. Output dari program ini adalah modul pilihan yang ditampilkan. Yang terakhir, setelah menampilkan modul, menu awal akan ditampilkan dan pengguna bisa memilih fungsi lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pseudocode dari program KIPIN. Yang pertama, di sini ada array yang berisi data mahasiswa berupa nama, NIM, PIN, program studi, kampus, dan daftar kelas. Lalu ada subprogram. Di sini kami mendefinisikan menu dari KIPIN, yaitu status mahasiswa, akses modul, dan keluar KIPIN, beserta akses modul, beserta bagian-bagian dari modul yang dapat dipilih oleh pengguna. Lalu, pengguna diminta untuk menginput NIM dan PIN. Jika NIM dan PIN yang dimasukkan benar, akan keluar menu KIPIN, yaitu status mahasiswa, akses modul, dan keluar KIPIN. Jika pengguna memilih status mahasiswa, maka akan keluar nama yang diinput, NIM, program studi, kampus, dan daftar kelas. Jika pengguna memilih akses modul, maka akan keluar pilihan modul yang tersedia, yaitu matematika, fisika, kimia, dan pengenalan komputasi. Jika pengguna memilih salah satu dari matkul tersebut, maka akan keluar bab atau bagian dari matkul yang dipilih. Kemudian, jika pengguna memilih keluar dari KIPIN, akan ditampilkan terima kasih. Namun, jika input dari pengguna NIM atau PIN-nya salah, maka akan muncul login. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart-nya. Nah, di sini flowchart dari KIPIN sendiri apabila kita berhasil login dengan nama NIM dan juga PIN yang benar, maka akan masuk kepada status mahasiswa.
dan juga akses modul dan juga keluar KIPIN. Di sini adalah menu pilihan seperti yang sudah dijelaskan di Sudokot tadi. Selanjutnya, jika kita memilih status mahasiswa, maka akan keluar seperti sebagai berikut. Untuk akses modul, maka akan keluar sebaran modulnya berikut dengan subbabnya, dan untuk keluar KIPIN, maka kita akan otomatis keluar dari KIPIN-nya. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan program yang telah kami buat. Di sini kami membuat program KIPIN di mana menerima input berupa NIM dan juga PIN. Kamusnya di sini ada A, B, nama 1 sampai 4 yang berupa string, ada juga mulai ulang, selesai, percobaan, yang merupakan sebuah boolean. Di sini juga ada file fisika dasar, kimia dasar, matematika, dan juga pengenalan komputasi. Masuk kepada pendefinisian, di mana di sini adalah subprogramnya, kami mendefinisikan sebuah menu. Menu di sini adalah bagian dari adanya status mahasiswa, akses modul, dan juga keluar KIPIN. Ini adalah menu yang kita sajikan, ada 3 macam. Selanjutnya masuk kepada bagian array. Di bagian array ini kita mendefinisikan di mana ada nama 1 sampai 4 yang tertera data ada nama, PIN, NIM, program studi, kampus, dan juga kelas. Selanjutnya kami mendefinisikan status mahasiswa, yaitu mahasiswa 1 sampai mahasiswa 4, di mana isinya ada nama, NIM, program studi, kampus, dan juga kelas, dan kita memanggil array yang sudah kita definisikan di atas tadi. Selanjutnya ada juga definisi dari akses modul, di mana definisi dari akses modul ini berisi sebaran modul, yaitu ada fisika dasar, kimia dasar, matematika, dan juga pengenalan komputasi. Di mana apabila fisika dasar ini kita definisikan lagi, terdapat bab 1 sampai 7 sebagai berikut, ada juga kimia dasar bab 1 sampai 7 sebagai berikut, ada juga kita definisikan matematika dan juga pengenalan komputasi. Masuk kepada program utama, yaitu bagian A dan B. Di A, variabel A kita menginput integer masukkan NIM, di mana kita akan masukkan NIM kita di sini berupa integernya. Lalu selanjutnya untuk inputan B di sini kita masukkan PIN yang merupakan integer juga yang sudah tertera dalam data yang kita definisikan di atas. Selanjutnya, apabila percobaan sama dengan false, mulai ulang sama dengan X, lalu selesai sama dengan false. While percobaan lebih dari sama dengan 0, dan selesai sama dengan false, jika kita input A sama dengan nama 11 yang ada di array di atas, maka di sini akan kita munculkan Anda berhasil login, di mana nama dan NIM dan PIN yang ada ini tercantum dalam database, maka akan berhasil login. Ketika kita berhasil login, kita akan ditampilkan dengan adanya pilihan, yaitu pilih 1, 2, dan 3, di mana isinya status mahasiswa, akses modul, dan juga keluar dari KIPIN. Dalam akses modul ini kita definisikan lagi atau kita masukkan ke if di sini kondisi. Kondisi di sini ada fisika dasar, kita masuk modul fisika dasar yang dalamnya ada babnya, lalu ada kimia dasar, ada pengenalan komputasi, dan juga matematika. Di sini while merupakan looping, di sini juga ada looping while, dan if ini kondisinya. Selanjutnya apabila kita masuk kepada pilihan yang ketiga, kita pilih 3, di mana kita keluar dari KIPIN, maka otomatis kita akan keluar dari looping yang telah kami buat tadi. Selanjutnya, apabila pilihan kita, NIM dan PIN yang telah kita masukkan tidak sesuai dengan yang terdaftar dalam database, maka login tidak akan berhasil. Nah, di sini untuk nama 1 sampai nama 4 itu adalah data yang sama, hanya berbeda dalam status mahasiswa. Selanjutnya, kita akan coba untuk run program tersebut. Apabila saya masukkan NIM, 1662127, di mana ini merupakan data dari data pribadi saya, maka login kita akan berhasil dan akan disuguhkan dengan menu pilihan, yaitu ada status mahasiswa, akses modul, dan juga keluar KIPIN. Apabila kita pilih status mahasiswa, maka akan keluar status mahasiswa dan kita akan kembali lagi ke menu pilihan. Apabila kita pilih 2, akses modul, maka kita akan masuk ke sebaran modul. Ketika kita pilih seandainya sebaran modulnya adalah modul kimia dasar 1B, maka kita akan masuk lagi ke bab-babnya. Seandainya kita pilih bab energi, nah, ini akan keluar materi dari bab energi tersebut. Lalu yang ketiga adalah menu untuk keluar dari KIPIN. Ketika kita pilih menu keluar dari KIPIN, maka program akan otomatis keluar dari KIPIN-nya. Selanjutnya, apabila kita run ulang dengan nama dan NIM dan PIN yang salah, di mana NIM dan PIN ini tidak terdaftar dalam database, maka login tidak akan berhasil. Kesimpulannya yaitu kita dapat menyimpulkan bahwa suatu sistem yang besar yang sifatnya rumit dapat dipecah menjadi sebuah sistem kecil yang sifatnya lebih sederhana dengan adanya teknik pendekomposisian. Teknik dekomposisi ini juga sudah kita jelaskan sebelumnya di PPT awal, di mana teknik ini akan menjadi sebuah solusi yang paling baik. Mungkin solusi yang terbaik untuk saat ini untuk permasalahan yang besar, seperti halnya sistem yang telah kami buat, yaitu KIPIN ATM, di mana sistem ini awalnya adalah merupakan permasalahan yang rumit, yang mengandung banyak sekali data, baik data pengguna maupun data modulnya, dan juga data yang lainnya, baik di status mahasiswa maupun yang lainnya. Namun pada akhirnya mampu terdekomposisi dengan baik, karena sedikit demi sedikit. Lalu lesson learning-nya yaitu dari sini kita dapat belajar bahwa sebuah permasalahan yang besar atau sulit untuk ditangani
secara langsung dapat kita pecah-pecah terlebih dahulu, di mana ketika kita pecah masalah tersebut, masalah akan semakin kecil, di mana kita selesaikan satu masalah demi masalah, maka masalah yang besar tersebut akan terselesaikan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 15. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.